Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutan kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali karramallahu wajha man iktasal salah. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat yang mereka hamba Allah yang mulia, yang mereka tidak sama sekali maksiat, mengerjakan apa yang mereka diperintahi, itu malaikat. Dia bukan laki, dia bukan juga perempuan, nggak makan, nggak minum, itu malaikat. Kenapa dia yastaghfiruna? Diantaranya mereka minta ampun lil insani, kepada orang, untuk orang, ampunin si anu, ampunin si fulan. Madama ala toharatin, selama itu orang dalam wudu. Ini nggak ada ruginya kalau kita wudu. Malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala mintain ampun buat orang yang itu masih ada wudunya. Walam yuhdis, dan dia tidak berhadas. Nah, kalau dia berhadas kecil, kentut umpamanya, atau kelenggor, batal, nggak apa, wudu lagi. Males, ikutin males. Ya, tapi dapat apa kalau males? Semuanya kalau males begitu, dapat apa? Nanti malah dalam rumah tangga hancur. Yang dapat adalah kerugian, malah petaka. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'udzubika minal ajaz wal kasal. Tak berlindung daripada lemah, daripada malas. Ini malas penyakit. Kalau nggak mau dihilangin, ya nggak usah lah. Biar aja itu malas. Malas melahirkan lagi kemalasan. Begitu. Kita punya anak malas, kita pegel. Kita punya orang tua, kita pegel anak sebagai anak. Pegel sama orang tua itu malas banget. Kan begitu, malas. Jadi katanya agama, innal malaikata, sungguhnya malaikat-malaikat. Sebanyak apa itu malaikat? La ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu bilangan mereka banyaknya, kecuali Allah. Yastaghfiruna, minta ampun lil insani, kepada orang tersebut, madam atau orang selamanya masih ala toharatin, dalam wudu, walam yuhdis, dan belum berhadas. Kan gampang banget. Berapa lama sih kita ngerjain wudu? Ya, kita berwudu berapa lama? Sejam, 2 jam, 30 menit, perapat, ya paling 5 menit. Tapi itulah manusia yang bahagia. Manusia yang nanti di akhiratnya dia pulang sama Allah Ta'ala banyak dosa yang udah diampunin. Itu yang kita harapin. Emang apaan? Kalau kita mati aja didoain, Allah maghfirlahu, ya Allah ampunin dia. Emang apaan? Ampunin si mayit tersebut. Memangnya mau apaan kita? Terus ya'ani yukarramallahu wajha man iktasala, siapa orang yang mandi yaumal jum'ati, di hari Jumat. Minimalnya orang disunahkan mandi hari Jumat, minggu sekali kalau ditakut air, kayak kucing. Minimalnya sekali untuk hari Jumat, karena di situ kita akan kumpul. Ketemu kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita. Nah, kumpul itu akan pengap, akan bau kalau kita nggak mandi. Kan nggak boleh nyakitin hidung orang, apalagi hatinya. Hidung orang nggak boleh kita sakitin. Ya sunnah kalau kita kumpul, mau kumpul sama bini, mandi biar rapi. Mau kumpul sama jamaah banyak, mandi. Mau rapat ntar mandi. Ya, di situ agama tuh memperhatikan jangan sampai hidung orang tersakiti oleh kita, karena aroma yang enggak sedap. Yaumal Jum'ah, ini khusus hari Jumat, secara eksplisit, secara khusus disebutin oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu, man iktasala,
Siapa orang yang mandi yaumal jum'ati dari Jumat. Kapan masuknya? Tengah malam dah tuh. Atau subuh dia kita mandi. Subuh. Mandi juga tuh ngikutin niat Jumat. Mandi Jumat. Kan sunnah. Ghafarallahu lahu. Allah Ta'ala ampunin lahu buat orang tersebut. Ma dose bainal jum'ati ilal jum'ati. Antara Jumat yang dia mandi sampai Jumat berikutnya. Seminggu. Ini kan satu keuntungan umat Nabi SAW. Pengampunan ada di hari Jumat. Kita nggak ambil peluang yang bagus ini, ya salah kita. Udah digelar begini masih juga kita nggak ambil, salah kita. Hidangan udah disiapin sebegitu medok enaknya tuh. Masya Allah, tabarakallah. Kerjaan yang kagak seberapa, tapi nilainya Masya Allah. Pengampunan jangan dianggap satu hal yang sepele. Kita kalau ada masalah diampunin, kita girang banget tuh. Ya Allah jadi keluar gitu, orang yang ngampunin kita deh, yang maafin kita. Kan begitu. Waja'ala, apalagi waja'ala zalika sawaban fi qabrihi. Allah Ta'ala jadikan lantaran dia mandi jadi pahle fi qabrihi, di kuburannya. Nungguin tuh pahle yang Allah Ta'ala ciptakan tuh pahle macam-macam. Ya, di kuburan kita sama siapa? Ame amal kita. Di antaranya tuh ame bekas tadinya kita mandi dari Jumat. Apa ruginya coba? Dimaafin sampai seminggu sepekan. Kemudian diapain lagi? Diberikan pahala di kuburan. Udah nikmat itu. Ditungguin sama pahala kita. Itu pahala berupa macam-macam. Allah Ta'ala punya kehendak. Dijadiin itu pahala berupa orang yang nemenin kita di kuburan. Gak iseng, gak takut. Ada pahala kita yang Allah Ta'ala jadikan berupa teman yang baik. Lah, gak terasa deh tuh udah di kuburan. Gak terasa deh tuh, ya Allah. Begitu tuh umat Nabi SAW. Disiapin sama Allah Ta'ala. Karena kita kan memang tahu bahwasanya kita punya umur umat Nabi kita di antara 60 sampai 70. Begitu. Ayo dah. Dari sekarang jangan pakai malas-malas. Wasaqala ala mizanihi, diberatin. Allah Ta'ala kasih berat timbangan kebaikannya. Coba. Jadi yang ngasih timbangan, yang nyiapin timbangan Allah, nah giliran kita ditimbang, diberatin Allah Ta'ala timbangan kebaikannya. Lantaran cuma mandi di hari Jumat. Coba tuh perhatiin. Sebegitu. Ya sebegitu dijanjiin, dan janji Allah gak bakalan meleset. Emang kita yang mulut kita janji doang. Melesetnya sering. Apalagi janji-janji kampanye. Ya ribet dah. Apalagi katanya, ya Ali karamallahu wajha alaika bisiwak papihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badani. Wahai Ali karamallahu wajha alaika bisiwak, biasain siwak. Siwak kita rokok. Siwak kita beli aja. Memang siwak begitu, kita udah beli satu ntar dihilang lagi. Emang ada setannya. Ya, sampai-sampai kata Nabi, laula an syukka ala ummati. Ya andai kata enggak jadi berat umatku. Lamar tuh niscaya aku perintah mereka umat itu bisiwaki untuk siwak. Indah kulli sholatin, setiap kali sholat. Ada lagi indah kulli hal dalam segala apapun. Gosok gigi, siwak termasuk. Kita mau ke kantor, gosok gigi dulu, siwak. Habis makan gosok gigi, itu siwak. Termasuk. Atau mau pakai odol, nggak mau pakai odol, itu namanya pembersihan di dalam organ mulut kita. Kan mulut kita tersendiri bisa jadi bau.
Bau nggak? Bau, karena kita punya perut besar. Timbulnya kalau panas bau. Aroma nggak sedap lagi-lagi jangan sampai ditusukkan, disakitin oleh kepada hidung odong orang. Nggak boleh nyakitin. Ya. Kalau sekarang umpamanya kita udah gosok gigi atau siwak. Siwak kan tadi namanya kayunya, ya, kayunya kan ada tuh, mau dijualin sekarang, nggak perlu pergi ke Mesir, ke Arab, sono jauh ke Madinah, ke Mekah, ongkosnya jutaan. Ke tempat yang sekarang udah ada di online, duduk aja kita mau beli siwak, duduk aja di online, datang. Sebegitu tuh. Dunia sekarang semacam itu. Kalau dulu kita ribet-ribet, repot-repot. Sekarang dikasih semacam itu, dimanfaatin. Tapi pemanfaatan yang positif. Jadi bisa apa orang? Dibilang kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, alaika bisiwak. Ya, biasakan nanti siwak. Maksudnya kita nih. Oleh Imam Ali kita pastikanlah dia bersiwak. Karena yang melihat langsung Rasul SAW. Fafiha, di dalam siwak itu ada keuntungan berapa? Fafihi, maka pada siwak itu arba'atun wa asyruna fadilatan. 24 fadilah. Ini yang disebutkan. Banyak lagi fadilah-fadilah siwak. Ya, fadilah-fadilah siwak tuh banyak, bukan sebatas 24. Ini kata 24 enggak menutup kemungkinan lebih dari 24. Jadi bilangan 24 itu bukan bilangan tetap atau bilangan mati, udah sama sekali nggak bisa lebih dari 24. Bisa lebih daripada 24 apa? 24 fadilah. Ya, 24 fadilah. Nabi kalau mau tidur siwak, bangun tidur siwak. Kita kan kagak. Ya, kita ya kagak. Fadilah. Kata ulama sebagian sampai 70 lagi. Apa fadilahnya? Di antaranya bertambah-tambah fasih. Sebutan kita itu jadi fasih karena kita seringin siwak. Jadi bagi orang-orang yang kagak fasih seringin siwak. Wal akal bertambah-tambah cerdas. Itu Masya Allah ya. Tapi lagi-lagi pakai siwak yang ada kayunya itu. Itu dicelepin dulu di air supaya agak lentur. Jangan kasar. Gigi kita pada rontok. Salah prakteknya juga salah juga ya. Diatur agama. Jadi siwak itu ibadat, ada aturan nih. Kalau bukan ibadat, adat sih berapa deh. Kayak adat kita. Kan gak diatur agama. Walahibid. Kalau kita punya apalan, ingetan, daya ingat kita itu lebih kuat. Coba. Mata jadi jeli. Maknanya jeli lebih tajam. Kalau kita sering lamur kan ya. Umur sekian aja mata kita udah payah. Siwakin dah. Udah gini hari, biarin udah gini hari. Nggak ada yang terlambat untuk kebaikan. Itu tuh encamin tuh, nggak ada yang terlambat berkebaikan. Jangan udah gini hari. Ente lagi diguletin, diselimutin, dibela sama setan ente. Wa yusahil naza, lagi-lagi nanti kalau mau keluar roh kita itu kan orang dalam keluar roh susah. Berontak tuh roh, karena kagak mau dicabut, ditakut. Udah banyak kemaksiatan tuh roh. Bahasa kita begitu. Yusahil, membuat gampang dalam naza ketika keluar rohnya. Masya Allah. Dari segi kesehatan, dari segi akhirat. Sebegitu tuh. Apalagi tambahnya pahala, orang sholat aja bertambah pahalanya. Kalau kita pakai siwak 70 dibanding dengan tanpa siwak. 70 tuh perbandingan antara sholat, kita sholat dohor pakai siwak, ame nggak nggunain siwak.
Itu fadilahnya ada yang buat siwak sampai 70. 70 kata Nabi SAW, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat kita bersiwak, mau sholat witir, mau sholat apa kayak pokoknya nih yang 2 rakaat ya, subuh mau sholat fardu kayak khairun lebih bagus daripada 70 rakaat. Coba bandingan kan jauh banget. Yang sholat kita kagak pakai siwak. Banyak lagi dah. Ya, banyak lagi urus-urusan yang kaitan dengan fadilah apa ya? Fadilah apa namanya kita bilang siwak. Nah, di sini dikatakan 24. Lagi-lagi itu 24 bukan bilangan yang mati, batasannya segitu. Enggak, sampai ulama menyebutkan ada sampai 70. Ya. Begitu. Di antaranya bisa kita mati dalam keadaan bersyahadat. La ilaha illallah, gara-gara siwak. Ayo dah bareng-bareng kita niatin kalau ada nih apa panggilan kebaikan, kita niatin kuat bulat niat kita benar-benar agar Allah Ta'ala mudahkan kita bisa melaksanakan apa yang diperintah meskipun itu hal yang sunnah. Jangan lagi-lagi kita ngomong sunnah itu lah. Kalau sunnah kan itu laba, untung. Kalau perdu modal, masa kita pulang modal aja nggak mau cari untung? Kalau kita anggap ulang modal udah bagus banget, untung kita gak cari, ya perlu diperiksa deh otak kita. Ya ada yang keselio kali itu otak kita. Ya Ali karamallahu wajah alaika bis salat bi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Ya Ali karamallahu wajah alaika bis salat fi awqatiha. Ya. Biasakan sholat di waktu-waktu sholat. Allah Ta'ala udah atur waktu sholat. Sholat subuh ada waktunya, diatur dari mulai masuk sampai habis. Nah di dalam waktu itu kita baru banget pulang kerja. Pas kita pulang umpamanya asar, agama kasih itu waktu dulu. Istirahat dulu, dia masih gerah banget kali. Supaya nanti sholat jangan gerah-gerah, jangan buru-buru. Coba giliran sholat mau buru-buru aja. Nah itu memang setan itu. Kita tahu itu. Ya kita tahu dah. Bukan kita nggak tahu. Belagak pilon aja gitu. Jadi sholat di awqatiha, di waktu-waktu. Emang udah dikasih tahu waktunya. Istirahat dulu deh, mau seberapa jam. Kalau kita mau makan dulu. Begitu tuh Allah Ta'ala. Ngalehnya nggak buru-buru. Awal sholat, awal zuhur mesti awal zuhur. Kalau kita bisa, kita ada kesempatan, kenapa nggak kita lakonin di awal waktu? Ya, di awal waktu. Kita lakonin nggak apa-apa. Ada orang yang kita lihat deh sholatnya umpamanya di dalam waktu juga, umpamanya jam 12:30 atau jam 1 atau jam 2, kita masih anggap lebih bagus karena masih dalam waktu. Hanya memang kalau ada kesempatan dia bagusnya di awal waktu. Kan awal waktu faedahnya lebih ketimbang di pertengahan. Ya, di pertengahan yang kedua, di pertengahan ketiga udah menjelang akhir dah kali ya. Nah itu dibilang alaika bisolati fi awqatiha, wajib atas kamu sholat. Ya, biasakan sholat di dalam waktu-waktunya. Jangan pakai kita ntar telantar akhir. Terah. Ada waktu udah senggang, udah gak ada kegiatan, nanti capek. Istirahat dulu kata agama, istirahat deh. Berapa maunya istirahat? Setengah jam. Dohor masuk, kita istirahat dulu setengah jam. Atau 1 jam deh. Bangunin deh. Jam 1, setengah 2, kita bangun. Jangan ikutin malas, lagi-lagi jangan ikutin malas.
digelandotin gitu ya, punya badan namanya setan, malas. Nah, hidup kan perjuangan. Ayo berjuang. Hidup tuh perjuangan, bukan hidup begitu aja. Fa innaha, karena sholat itu ra'su fadilatin. Segala apapun fadilah, segala apapun keutamaannya, pokoknya itu motornya yang menghidupkannya, kepalanya, leadernya, ya siapa? Sholat. Intinya adalah sholat. Semua apapun fadilah, keutamaan dari Allah Ta'ala itu ngikut kalau kita sholat kita benar. Washolli biqalbin hadirin laisa ghafilin. Sholat, kalau udah masuk sholat dengan hati yang benar-benar hadir kita dalam sholat. Lagi ngapain nih kita? Dalam sholat, ayo sholat yang benar. Bacaan yang benar. Bacaan Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin diperhatikan itu. Tasydidnya diperhatikan. Kalau gini hari kita belum bisa juga, belum rapi, datang ke guru. Biar rapiin, kasih tuh dulu. Duit lah. Emang kita salah? Gini hari, kasih duit tuh guru. Lah iya, belajar. Biar supaya kita ada perhatian dengan yang kita, apa sih artinya? Apa sih artinya duit yang nanti sayangin? Yang inti kuntel-kuntel lagi. Apa artinya kalau inti banyak duit, sholat inti gak benar dalam baca Fatihah? Lah, itu kan akhirat kita. Sholat katanya rasukuli fadilatin, pokok. Ya, semuanya fadilah. Ya, semuanya fadilah. Itu sokonya adalah sholat. Besar, alhamdulillah. Kita dikasih rezeki untuk kita bisa sholat. Itu kita syukurin Allah Ta'ala kasih. Ya Allah, dari sekian orang banyak kita masih dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan kita dengar panggilannya, kita datang. Subhanallah. Itu Allah Ta'ala bangga. Sesibuk-sibuknya manusia kalau dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia balik. Itu Allah Ta'ala. Acungin jempol deh bahasa kita. Ini hambaku. Sebegitu beratnya dia dalam kesibukan dunia yang macam-macam. Yang bikin dia sibuk. Tapi tetap kalau ada panggilan Allah, dia harus datang pada waktunya. Apalagi wasana mukul ibadatin. Sanam itu asal maknanya sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang menonjol. Ya, satu yang terlihat. Jadi sumber pandangan setiap ibadat. Ibadat apapun pokoknya, nah lagi-lagi pokoknya itu. Sumbernya berorientasi pada sholat. Hebat ini sholat, Allah Ta'ala kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Ta'ala kasih sholat. Berupa nikmat. Ya'ani karamallahu wajha. Tamanna Jibrilu an yakuna min bani adama lisab'an hisolin. Wahai Ali karamallahu wajha. Tamanna berkeinginan, berharap, kepengen Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril, ini malaikat Jibril bukan malaikat barangan. Kepala malaikat. Apa yang dikepengen? An yakuna, bahwa dia kepengen min bani adama, termasuk bagian anak manusia. Ya Allah. Kalau boleh Allah Ta'ala, Jibril ngomong begini, ya Allah jadiin saya deh bagian dari anak Adam, bukan jadi malaikat. Sampai begitu tuh. Kenapa tuh? Dia ngelihat 7 faktor. Dia ngelihat 7 faktor yang kepengen jadi manusia, bukan jadi malaikat. Padahal kedudukan Jibril udah tingginya luar biasa. Kepala malaikat. Coba tuh. Apa sebabnya? 7 faktor.
li sab'i hisalin karena 7 perkara, 7 faktor. Pertama yang dilihat sama Jibril as-sholatil khamsi ma'al imam. Salat 5 waktu berjamaah sama imam. Itu yang dia. Ya Allah, kepengen banget deh. Ngiler Sayyidina Jibril ngelihat orang sholat berjamaah, yakni ada imam, ada makmum dalam sholat yang 5 waktu. Ngilernya luar biasa. Kepengen banget Jibril. Kita ada nggak yang semacam itu? Kita ada nggak ngelihat orang berjamaah, kita ngiler, kepengen berjamaah. Paling kita lihat jamaah, oh tuh orang lagi sholat di masjid berjamaah. Oh tuh orang di madrasah. Oh tuh orang lagi acara sholat berjamaah. Ketarik kita kagak? Nah, kagak ketarik. Aneh nih gitu nih. Orang baik kah kita? Kalau baik, dia akan ketarik dengan kebaikan. Kan aneh gitu nih. La ilaha illallah. Kalau nggak ketarik sama sekali, ada yang kagak beres. Begitu aja dah kita. Ya. Ada yang nggak beres. Dalam mindset kita. Dalam pikiran kita. Dalam pola hidup kita. Lain dong pikiran saya di Najib. Ini kan baik sebagai kok kita bilang perbandingan. Sayyidina Jibril jadi malaikat, pengen jadi manusia karena 7 faktor. Faktor pertama sholat berjamaah bersama imam, itu pahalanya. Nah, kita coba tuh perhatiin. Apa lagi katanya? Wa mujalasatul ulama, bergaul sama ulama, ngaji galang gulung sama ulama. Ya Allah, ulama tuh yang ngarahin kita. Coba begini kita kagak ngerti, katanya al ulama surujul asurujud dunya. Lampunya dunia ini ulama yang nerangin. Ini ulama yang benar-benar Masya Allah. Dulu ulama aulia, wali-wali. Omongannya tuh benar-benar apa? Benar-benar kayak asam garam deh. Dulu karang-karang ini ya Allah. Kenapa? Makanannya udah kagak rapi, pola hidupnya udah kagak rapi, semuanya dapat ilmunya kagak rapi. Jadi mujalasatul ulama itu yang diharapin. Berapa besarnya itu, betapa besarnya. Kita bisa duduk sama ulama, dapat faedah ilmu. Kalau ada ucapan man qala la ilaha illallah, siapa orang yang baca la ilaha illallah, alisan muhalasan, ikhlas, berni, dibersihin benar-benar semata-mata, dahulal jannah, masuk dalam surga. Itu didapat dari ulama, dipegang benar-benar. Dibaca la ilaha illallah. Kita terusin dulu. Wa iyadatul marid, ngunjungin orang sakit itu bagian daripada yang dikepengen sama Jibril. Pahalanya luar biasa. Wa tasyi' janazah, ngiringin jenazah. Ya Allah, Syano meninggal. Ada kita ada waktu buat kita ke kuburan, kita iringin. Baca deh yang kita baca yang bisa niatin pahalanya buat si yang mayit. Jangan ngobrol, nggak habis-habisnya ngobrol. Ngobrol itu hal yang tidak ada manfaat dunia wala akhirat. Dalam momen-momen ibadah, ini kan lagi ibadat. Jangan suka kita diselangin oleh ngobrol melulu. Nggak cukup kita, udah tua bangke begini, masih banyak hal-hal yang lolos. Apalagi, wasak yulma'i, kasih minum air orang tuh pahalanya gede. Apa aja sekarang deh. Wasuluh bainal isnain, damain di antara 2 orang yang berkelahi. Kita tampil untuk damain wasulhi bil bainal isnain. Wa ikramil jari wal yatim. Hormatin tetangga. Kalau perlu kita punya makanan ada, bukan bekas. Yang udah menjelang basi kita kasih orang. Apa pikiran kita sih? Kita digituin aja gak mau, apalagi orang lain. Nah terus wal yatim, anak yatim.
Jangan biare kucing, urusan kucing luar biasa, urusan anak yatim. Lu kagak pikirin. Wallahu a'lam bishawab.